intens investigasi. Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kabar yang terus berkembang mengenai hubungan keduanya, sebuah unggahan terbaru dari Ruben Onsu sukses menarik perhatian warganet dan memicu beragam komentar di media sosial. Dalam akun media sosial pribadinya, Ruben Onsu terlihat menghadiri acara balet putrinya, Tania. Pada beberapa foto yang beredar, Ruben Onsu tampak berjalan menuju lokasi acara dan menyempatkan diri untuk bertemu dengan Tania. Momen pertemuan ayah dan anak itu awalnya terlihat hangat dan penuh kebahagiaan. Namun, perhatian publik justru tertuju pada sosok kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio, yang terlihat berada tidak jauh dari Ruben Onsu selama berada di area acara. Lantas, benarkah Ruben Onsu tak terima atas sikap Giorgio tersebut? Benarkah Ruben Onsu merasa dimata-matai hingga merasa murka? Dan benarkah juga Ruben Onsu bahkan secara tegas menyampaikan bahwa dirinya bukanlah seorang penculik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda makin memanas. Baru-baru ini, Ruben Onsu mengunggah unggahan terbaru saat dirinya hadir dalam acara balet anaknya yang bernama Tania. Di dalam foto-foto yang beredar di sosial media, terlihat saat Ruben Onsu menyempatkan untuk bertemu dengan anaknya. Tetapi terlihat, Giorgio Antonio, kekasih Sarwenda, nampak membuntuti dirinya di belakangnya. Hingga Ruben Onsu merasa dimatai-matai, padahal ia bertemu dengan anaknya sendiri. Tak terima dengan adanya hal tersebut, Ruben Onsu pun murka dan menuliskan, "Dalam acara ini, saya masih memberikan nafkah, dan saya adalah ayah kandungnya. Kalau soal hubungan kalian, silahkan itu bukan urusan saya. Namun yang menjadi urusan saya sebagai ayah adalah ketika Anda mulai mengambil bagian dalam peran yang bukan hak Anda. Tidak perlu menjaga atau mengawasi, seolah-olah saya ini penjahat atau penculik." Selanjutnya, terkait sulitnya bertemu dengan anak-anaknya, Ruben Onsu akhirnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Ia menyampaikan pengaduan terkait permasalahan yang melibatkan kedua putrinya, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Dalam kunjungan tersebut, Ruben Onsu hadir didampingi kuasa hukumnya Minola Sebayang. Mereka membawa sejumlah dokumen dan bukti yang disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak anak yang diduga dilakukan oleh pihak mantan istrinya Sarwenda. Kuasa hukum Ruben pun menjelaskan bahwa laporan yang diajukan mencakup sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap tumbuh kembang serta kondisi psikologis anak. Selain itu, pihaknya juga meminta agar seluruh pihak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan kehidupan kedua putrinya tersebut. Dan tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu. Mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya atau mungkin ada ketakutan-ketakutan hal yang lain. Nanti mungkin tinggal didalami dan diperiksa ya bagaimana kebenarannya. Terkait dengan masalah mengeksploitasi anak. Ya, anak juga tidak boleh artinya itu dibawa ke dalam satu lingkungan pekerjaan atau dipekerjakan yang mana kita menganggap bahwa itu adalah di luar jam belajarnya anak gitu. Jadi jangan menggunakan jam istirahat anak itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu yang harusnya ini mendapatkan persetujuan bukan hanya daripada ibunya tapi juga dari ayahnya. Jadi ini kami sampaikan tentu dengan bukti-bukti yang ada pada kami bagaimana anak-anak ini juga sebenarnya tertekan untuk mengikuti yang namanya live TikTok itu. Saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak ini harusnya didiskusikan, tidak boleh dieksekusi sendiri oleh ibunya.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang pun menjelaskan sejumlah poin yang telah dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan pelanggaran hak anak. Laporan tersebut mencakup 3 pokok utama yang dinilai berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa anak tidak seharusnya dilibatkan dalam lingkungan pekerjaan yang dapat mengarah pada eksploitasi. Aktivitas yang melibatkan anak dalam konteks pekerjaan dinilai harus memiliki batasan yang jelas, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Yang pertama adalah hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya. Ya, meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tapi karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, maka anak tetap harus memiliki hak untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan dengan ayahnya dan juga dengan. Nah, yang kedua, ini bullying. Jadi anak itu kan harus bebas dari tekanan. Ya, di sekolah, dimanapun, termasuk di rumah. Nah, bullying itu kan bisa terbagi dua, fisik dan psikis. Nah, kalau misalnya kemudian patut diduga di dalam rumah itu sendiri ada suatu pengkondisian, ada suatu pressure yang membuat anak-anak itu tertekan dan tidak bisa menjadi apa adanya dirinya, baik itu berkaitan dengan masalah keinginan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya jadi berubah, ya, seperti yang sering saya sampaikan, kalau di ruang publik saja mereka tidak segan-segan untuk melakukan sindiran-sindiran, hinaan-hinaan kepada ayah daripada anak kandungnya sendiri, ya, tidak menutup kemungkinan di ruang tertutup hal itu juga sering dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah mengeksploitasi anak. Ya, anak juga tidak boleh artinya itu dibawa ke dalam satu lingkungan pekerjaan atau dipekerjakan yang mana kita menganggap bahwa itu adalah di luar jam belajarnya anak gitu. Jadi jangan menggunakan jam istirahat anak itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu yang harusnya ini mendapatkan persetujuan bukan hanya daripada ibunya tapi juga dari ayahnya. Karena seorang anak pasti lahir dari seorang ibu dan juga memiliki seorang ayah. Ini yang tidak pernah terjadi karena seperti yang tadi kami sampaikan, Ruben ini tidak pernah dilibatkan berkaitan dengan masalah hal apapun, tidak pernah didiskusikan terkait dengan masalah hal apapun jika itu berkaitan dengan masalah anak. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara yang tengah ditangani dan turut menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam keterangannya, ia menunjukkan sejumlah bukti kepada pihak KPAI yang disebut berkaitan dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Akta 39. Menurutnya, dalam akta tersebut, sebenarnya telah diatur adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pembagian jadwal pertemuan. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi kedua pihak, agar pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, dalam praktiknya kesepakatan yang telah dituangkan secara hukum tersebut disebut tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Minola Sebayang menegaskan bahwa implementasi dari akta tersebut tidak terrealisasikan sebagaimana mestinya di lapangan dan justru melebar ke berbagai persoalan lain yang tidak berkaitan langsung dengan inti kesepakatan. Jadi karena anak ini sekarang ini sesuai dengan kesepakatan di Akta 39 ada dalam kekuasaan dan asuh ibunya, maka harusnya anak ini juga mendapatkan hak dan diberikan hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Itu hak yang mendasar. Dan tadi sudah kami perlihatkan kepada pihak KPAI, ada aturan yang memang bersifat tertulis, mengatakan dan disepakati 2-3 hari dalam 1 minggu, anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu. Jadi berkumpul 2-3 hari ya dengan ayahnya. Ini yang tidak terrealisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi yang akhirnya membuat ketika kami bicara tentang hal itu, ini menjadi hal melebar ketika dibawa ke arah-arah yang lain. Jika Ruben Onsu miris karena merasa dipersulit buat ketemu anak-anaknya, maka Sarwenda banyak menerima komentar miring yang tertuju kepada dirinya. Benarkah saat ini Sarwenda banyak menerima kritikan tajam dan hujatan dari netizen? Benarkah sampai mengganggu aktivitasnya dalam mencari nafkah? Pemirsa, Intens Investigasi
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, polemik yang menyeret nama publik figur Sarwenda kembali menjadi sorotan publik di media sosial. Sejumlah komentar miring yang ditujukan kepadanya dalam beberapa waktu terakhir turut memicu perhatian warganet seiring dengan meningkatnya diskusi mengenai kehidupan pribadinya. Menanggapi hal tersebut, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya, Abraham Simon, menyampaikan bahwa kliennya saat ini memilih untuk bersikap tenang dan berbesar hati dalam menghadapi berbagai bentuk kritik yang datang dari publik. Meski demikian, pihaknya menekankan adanya batasan yang perlu dijaga dalam ruang digital, terutama ketika komentar yang muncul sudah mulai mengarah pada hal-hal yang bersifat menyerang secara personal dan berpotensi memicu dampak lebih luas. Dalam pernyataannya, kuasa hukum Sarwenda juga mengimbau seluruh pihak, baik pendukung Sarwenda maupun pendukung Ruben Onsu, untuk sama-sama menjaga situasi tetap kondusif di media sosial. Pada intinya, klien kami dalam menghadapi masalah ini cukup berbesar hati untuk menerima setiap kritikan apapun. Namun kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk ayo bersama-sama kita menjaga ruang digital yang kondusif. Kenapa? Karena kasihan anak-anak. Anak-anak ini kan sudah tumbuh besar, sudah bersosialisasi dengan teman-temannya. Sehingga apa? Sehingga situasi yang demikian kurang baik bagi kehidupan sosial anak-anak. Dan juga dapat menimbulkan dampak psikis yang kurang baik juga. Pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya Chris Samsiu juga menyampaikan bahwa kondisi emosional kliennya di tengah situasi yang sedang dihadapi saat ini. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa Sarwenda tengah merasakan kesedihan yang mendalam, namun tetap berusaha menunjukkan ketegaran, terutama di hadapan kedua anaknya. Chris Samsiu menjelaskan bahwa sebagai seorang ibu, Sarwenda memilih untuk menahan emosinya agar tidak terlihat rapuh di depan anak-anaknya. Hal ini dilakukan demi menjaga kondisi psikologis anak-anak agar tetap stabil dan tidak ikut terbawa perasaan sedih yang dialami sang ibu. Meski demikian, pihak kuasa hukum tidak menjelaskan secara rinci penyebab dari kesedihan yang sedang dialami Sarwenda. Namun yang pasti, ia saat ini memilih untuk fokus menjalankan perannya sebagai ibu dan tetap memberikan perhatian terbaik bagi kedua anaknya. Klien kami sebisa mungkin menahan tangis di depan anak-anaknya, di depan media, sebisa mungkin dia tahan, supaya anaknya tidak melihat bahwa ibunya nangis dan dia menjadi sedih, dia menghindari supaya nangis sedih, dan yang pasti dia hanya fokus bagaimana membahagiakan anaknya. Klien kami dengan semua permasalahannya hanya fokus satu, yaitu tetap pada saat rapat dengan kita sepenting apapun dia menyempatkan waktu untuk mengangkat telepon dari anaknya. Jadi itulah situasinya. Jadi meskipun banyak masalah yang sedang dihadapi klien kami, tapi untuk anak dia akan all out. Di tengah perjuangannya untuk bertemu kedua putrinya hingga melaporkan ke KPAI, mengejutkan kemarin di bandara menjelang keberangkatannya untuk jalani ibadah umrah, Ruben Onsu didatangi kedua putrinya dan juga Sarwenda. Lalu seperti apa perasaan Ruben Onsu yang akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.
Di tengah sorotan publik yang terus mengiringi kehidupan pribadinya, Ruben Onsu memilih untuk menenangkan diri dengan menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Keputusan Ruben Onsu untuk tetap berangkat ke Tanah Suci di tengah berbagai perhatian publik juga dipandang sebagai langkah untuk mencari ketenangan batin dan memperkuat spiritualitas. Di mana keberangkatan Ruben Onsu ke Tanah Suci tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga menghadirkan sisi emosional yang menyentuh hati banyak orang. Sebelum bertolak kemarin, tampak ditemani Sarwenda, Ruben Onsu pun bisa bertemu dengan kedua anaknya dalam suasana yang hangat dan penuh haru. Dalam pertemuan itu, ia tampak memeluk erat kedua anaknya. Pelukan tersebut menggambarkan rasa sayang seorang ayah yang tetap ingin memberikan kehangatan dan perhatian meskipun harus sementara waktu berpisah untuk menjalankan ibadah. Momen itu juga menunjukkan kedekatan emosional yang tetap terjaga antara Ruben Onsu dan anak-anaknya. Maka seperti inilah momen pertemuan yang penuh haru dan emosional ketika Ruben Onsu bisa bertemu dengan kedua putri cantiknya. Halo. Sorry guys. Dadah. Dadah sih, bye. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.